Awalnya itu merasa sendirian, sampai saya melihat mentor saya, Basuki Cahayapurnama atau orang biasa panggil Ahok, datang bertemu Ganjar. Ahok bicara bahwa dia mendukung Ganjar dan Mahfud bukan karena dia adalah orang PDI Perjuangan, tetapi karena kualitas mereka, pasangan itu. Kita tahulah, Ahok itu bukan orang yang bisa memelintir kata-kata seperti Anies Baswedan. Dia kalau suka bilang suka, kalau tidak ya bilang tidak. Dulu juga ketika dia tahu kalau sebuah partai kecil ingin memanfaatkan dia, Ahok meradang. Ahok cerita kalau dia ditawari uang mau dibuatkan film oleh partai kecil itu, tetapi dia menolak karena Ahok tahu dia akan dimanfaatkan supaya nama partai itu semakin terbang. Saya suka Ahok sejak lama dan sering menulis tentang dia di Pilgub DKI 2017. Bacotnya itu loh yang saya suka, keras, mungkin kasar, tapi dia apa adanya. Dan Ahok komentar bahwa dia khawatir akan masa depan Indonesia kalau Gibran jadi calon wakil presidennya Prabowo. Kekhawatiran Ahok ini beralasan karena Prabowo calon presidennya itu sudah tua, usia 72 tahun dan juga sudah sakit-sakitan. Ahok membayangkan seandainya nih Prabowo akhirnya jadi presiden dan di tengah jabatan dia itu sakit keras misalnya, otomatis wakilnya adalah Gibran yang baru berusia 36 tahun yang menggantikan. Ini bukan masalah usia, kata Ahok, tetapi masalah pengalaman. Gibran orang baru di politik dan baru muncul ketika bapaknya jadi presiden. Dia jadi wali kota juga baru 2 tahun. Sekarang dikarbit jadi calon wakil presiden. Bagaimana bisa kelak Gibran akhirnya memimpin 300 juta bangsa Indonesia dengan minimnya pengalaman? Bisa kacau semua urusan ketika si anak belum pengalaman nanti harus memutuskan sesuatu hanya berdasarkan instingnya yang masih mentah dan rayuan serta bisikan orang sampingnya yang kenyang dengan pengalaman tetapi penuh dengan kepentingan. Ahok memunculkan wacana baru dengan logika berpikir yang matang. Dia melihat apa yang akan terjadi di masa depan. Ahok adalah mentor saya dalam berpikir dan bertindak. Dan dia benar. Gak ada bedanya dia dulu dengan sekarang. Cara berpikir dan bicaranya benar-benar membuat orang waras tergerak hatinya. Saya sendiri secara pribadi senang dan bangga Ahok masuk dalam barisan. Orang seperti Ahok lah kelak yang akan mengawal aturan-aturan negara. Entah dia nanti jadi ketua KPK, entah dia jadi menteri dalam negeri. Yang pasti ketika Prabowo menang, Ahok tidak akan ada di pemerintahan. Oke, kembali lagi di channel MD 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Nah, teman-teman mungkin sudah mendengarkan sedikit edukasi dari saudara kita, Denny Siregar, tentunya mengenai Gibran Rakabumi. Gibran Rakabumi sebelumnya tidak mencukupi usia dalam pencalonan wakil Prabowo Subianto, tetapi Gibran memohon dan membuat permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sehingga Mahkamah Konstitusi membuat karpet merah dan memberikan tiket kepada Gibran Rakabumi sehingga Gibran Rakabumi ikut kontestasi pemilu di tahun 2024 sebagai wakil Prabowo Subianto. Tentunya sah-sah saja teman-teman, tetapi itu menjadi pelanggaran karena sudah ditetapkan bahwa usia maksimal dalam pencalonan capres dan cawapres harus berusia 40 tahun. Sedangkan Gibran masih berusia 37 tahun kalau tidak salah. Tetapi itulah strategi-strategi Prabowo Subianto yang selama ini yang mendekati keluarga Pak Jokowi sehingga Gibran Rakabumi segala hal cara sehingga Gibran bisa ikut kontestasi di tahun 2024 ini. Adanya permainan di Mahkamah Konstitusi karena ada ketua Mahkamah Konstitusi adalah seorang adik ipar Pak Jokowi dan paman Gibran Rakabumi Raka. Namun di video tersebut bahwa Ahok juga membuka suara bahwa Ahok mengatakan bahwa Gibran belum berpengalaman, belum teruji dalam tata negara. Makanya Ahok
tetap pro kepada Ganjar dan Mahfud karena Ganjar adalah seorang pemimpin yang leadershipnya sangat bagus dan pro kepada masyarakat dan sudah berpengalaman dalam tata negara dan sudah teruji karena Ganjar ini sudah 2 kali periode sebagai Gubernur Jawa Tengah, sedangkan Mahfud adalah Ketua Mahkamah Konstitusi mantan karena Mahfud ini adalah seorang pro dan semua tentunya sudah teruji dalam tata negara dan pemberantasan korupsi dan rekam jejak mereka berdua ini sudah transparan dan memang pro kepada masyarakat dan peduli kepada masyarakat. Nah, teman, di sini kita akan melihat salah satu informasi yang sangat menarik yang soal aktivis hilangnya pada tahun 1998. Prabowo tak jawab pertanyaan Ganjar soal makam 13 aktivis 98. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto tidak menjawab pertanyaan calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo terkait makam 13 korban penghilangan paksa pada tahun 1998. Momen itu terekam dalam debat perdana Capres di halaman kantor KPU Jakarta Selasa 12 Desember 2023 malam. Mulanya Ganjar bertanya kepada Prabowo perihal 12 kasus pelanggaran HAM berat, mulai dari peristiwa 195 hingga penghilangan paksa 1998. Pada 2009, menurut Ganjar DPR sudah memberikan 4 rekomendasi kepada Presiden. Pertama, membentuk pengadilan HAM ad hoc. Kedua, menemukan 13 korban penghilangan paksa. Ketiga, memberikan kompensasi dan pemulihan. Keempat, pemberitifikasi perjanjian anti penghilangan paksa. Ganjar bertanya apakah Prabowo akan membuat pengadilan HAM ada hoax dan menuntaskan rekomendasi DPR. Kemudian Ganjar bertanya apakah Prabowo bisa menemukan di mana 13 korban penghilangan paksa itu dikubur agar keluarga bisa berziarah. Menanggapi pertanyaan Ganjar, Prabowo mengatakan masalah ini sudah ditangani oleh Cawapres nomor urut 3 yang juga Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Ya, jadi apalagi yang ditanyakan kepada saya? Saya sudah menjawab berkali-kali. Ada rekam digital, saya sudah jawab berkali-kali, ujarnya. Menurut Prabowo, isu itu selalu ditanyakan jika elektabilitasnya dalam survei meningkat. Prabowo lantas meminta Ganjar bertanya kepada Kapolda Metro Jawa perihal beberapa orang yang hilang di Jakarta selama tahun ini. Konon Mas Ganjar jadi saya tadi katakan saya merasa bahwa saya yang sangat keras membela hak asasi manusia. Nyatanya orang-orang yang dulu ditahan tapol-tapol yang katanya saya culik sekarang ada di pihak saya, membela saya. Saudara sekalian, jadi masalah HAM jangan dipolitisasi, Mas Ganjar menurut saya. Saya kira begitu jawaban saya, kata Prabowo Subianto menanggapi pertanyaan Ganjar tersebut. Menanggapi respon Prabowo, Ganjar menilai Ketua Umum Partai Gerindra itu tidak punya yang luar biasa. Akan tetapi dalam jawab yang disampaikan tidak terlihat tegas itu. Pertanyaan saya sebenarnya cuma satu, apakah kalau Bapak menjadi presiden, apakah akan membuat pengadilan HAM dan HOK? Kedua, apakah Bapak bisa menunjukkan membantu keluarga agar bisa berziarah? Tanya Ganjar. Kedua pertanyaan ini bisa dijawab. Kalau saya bisa meminta, kalau saya jadi presiden, saya akan bereskan ini agar dalam kontestasi pemilu berikutnya ini tidak akan muncul lagi karena presidennya tegas menuntaskan pekerjaan itu pada eranya. Prabowo lantas mempertanyakan argumen Ganjar yang menilai tidak tegas. Saya tegas akan menegakkan HAM. Masalah yang Bapak tanyakan agak tendensius. Kenapa 13 orang hilang itu ditanyakan kepada saya? Itu tendensius Pak Ganjar dan wakil Bapak yang mengurus selama ini. Jadi kalau memang keputusannya mengadakan pengadilan HAM yang kita adakan, gak ada masalah. Yang namanya usaha, terima kasih, ujar Prabowo Subianto tersebut. Nah teman-teman, karena dalam kasus tersebut memang terlibat Prabowo Subianto. Kepada siapa lagi yang ditanya kalau bukan ke Prabowo Subianto? Ini kan kalau kita cara berpikir bahwa Prabowo Subianto ini tidak menyadari hal tersebut.
Nah, teman-teman, mungkin dalam argumen yang disampaikan oleh Prabowo Subianto itu, apakah saudara bisa menanggapi hal tersebut dengan berpikir secara logika? Kalau menurut saya, jawaban yang diberikan Prabowo Subianto tidak bisa saya pahami, berputar-putar. Nah, teman-teman dimanapun berada, maka berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI, MD 2045 melaporkan.